Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 79. Berlari-lari di pantai. Ervan kembali memetik gitarnya dan bernyanyi untuk istrinya. Pria itu begitu sangat senang bernyanyi untuk wanita yang begitu sangat dicintainya. "Apa masih mau lanjut?" ucap Ervan memberikan penawaran. Pria itu tersenyum menatap wajah istrinya. Delin menggelengkan kepalanya. "Nanti suara abang habis," ucapnya. Delin sangat suka melihat senyum suaminya. Senyum suaminya membuat hatinya terasa begitu sangat teduh. "Jika adik minta lanjut, gak masalah, asalkan abang minta isi baterai," ucapnya mengelum senyum di bibirnya. Delin menggelengkan kepalanya. Kalau abang nyanyi terus, Delin suka, tapi Delin kasihan sama abang. Delin berbicara dengan sangat jujur. Dia tahu bila ia minta lagi, suaminya pasti tidak akan pernah berhenti bernyanyi untuknya. Namun ia tidak ingin suaminya merasakan sakit tenggorokan karena terlalu banyak bernyanyi. "Duh, senangnya punya istri yang baik, pintar, cantik, dan manja," ucap Ervan yang mengusap kepala istrinya. "Kata Umi, Delin enggak cantik," ucap Delin yang mengadu. "Iyalah, Umi bilang enggak cantik. Orang dia merasa tersaingi," ucap Ervan mengusap pipi istrinya dan kemudian menarik hidung istrinya. "Bila adik masih mau duduk di sini, abang mau lari sebentar." Ervan memang sudah terbiasa dengan rutinitas lari paginya. Bagi Ervan, berlari di pantai seperti ini begitu sangat menyenangkan. Delin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Delin lihatin," ucapnya. "Iya, adik liatin abang ya." Ervan beranjak dari tempat duduknya. Pria itu memberikan gitarnya kepada istrinya. "Dek, ini namanya gitar tua, jadi jangan sampai rusak ya," ucapnya yang menirukan gaya bicara Raja Dangdut Haji Rhoma Irama. Delin tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Dia kemudian menganggukkan kepalanya. Ervan beranjak dari duduknya. Pria itu melakukan pemanasan sebelum lari pagi. Delin yang duduk memandang suaminya hanya tersenyum ketika melihat suaminya sibuk melakukan pemanasannya. "Nanti olahraga gendong Delin jangan lupa," ucapnya mengingat suaminya menggendongnya ketika lari pagi di rumah mertuanya. Ervan tersenyum dan mengangkat jempolnya. Setelah melakukan pemanasan, pria itu menundukkan tubuhnya. "Naik," ucapnya memandang istrinya. Delin beranjak dari duduknya dan meletakkan gitar yang tadi dipeluknya di atas pasir. Delin naik di atas punggung suaminya dan melingkarkan tangannya di leher suaminya. Saat ini ia seperti anak kecil yang sedang digendong di punggung ayahnya. "Tapi nggak pakai lari, Dek." "Kenapa nggak pakai lari?" tanya Delin. "Takut nanti perutnya," ucap Ervan. "Emangnya kenapa?" tanya Delin sebelum suaminya selesai berbicara. "Kita lagi proses sayang," ucap Ervan yang berbisik sambil terus berjalan menggendong istrinya. Delin mulai mengerti apa dimaksud oleh suaminya. Delin menganggukkan kepalanya dan mencium pipi suaminya. "Abang suka yang cewek atau cowok?" tanya Delin. Entah mengapa dia sangat ingin membahas tentang hal tersebut. "Apa aja boleh, Dek, yang penting sehat. Kalau cowok ganteng seperti abang, kalau cewek cantik seperti adek," ucap Ervan yang berjalan sampai di tepi pantai. "Delin pengennya hidungnya sama seperti abang, biar cewek atau cowok," ucap Delin. "Kalau seperti adek kenapa?" tanya Ervan. "Punya abang lebih bagus," ucapnya. Ervan tertawa ketika mendengar jawaban istrinya. "Dek, bilang I love you, Dek," ucapnya.
I love you, Dylan berbisik di telinganya. I love you too sayang, ucap Irfan memutar kepalanya dan mencium bibir istrinya. Irfan berjalan cukup jauh dan kemudian berbalik ke tempat semula. Sudah ya dek, ucapnya ketika sampai di tempat tadi mereka duduk, di mana ada gitar yang ditinggalkan oleh istrinya. Dylan menganggukkan kepalanya. Nanti kalau punggung abang sakit, Dylan pijat, ucapnya. Apa pandai? Tanya Irfan. Dylan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Irfan mengusap kepala istrinya. Kalau nggak pandai, kenapa nawarin jasa? Ucapnya. Nanti kan akan Dylan coba, gantian juga. Kalau rasa abang nanti pijatannya kurang pas, kurang enak, kurang kuat, Dylan akan naik aja ke atas punggung abang, ucapnya sambil tertawa. Irfan menatap istrinya yang seakan menertawakannya saat ini. Istrinya begitu terlihat sangat senang dan juga puas karena bisa mentertawakannya. Dylan ketawa begitu sangat lepas, bahkan suara tertawa yang terdengar keras. Dylan memegang perutnya yang terasa sakit ketika membayangkan ia berada di atas punggung suaminya dan berjalan-jalan di atas punggung suaminya tersebut. Udah puas dek ketawanya? Tanya Irfan ketika istrinya sudah berhenti tertawa. Dylan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Abang mau lari dulu, ucap Irfan yang menarik tangan istrinya dan memegang pinggang istrinya serta mencium bibir istrinya. Bang, nanti dilihat orang, ucap Dylan yang berusaha menjauh dari tubuh suaminya. Dylan memandang ke kanan dan juga ke kiri, serta ke belakang, takut bila ada yang memandang mereka sedang melakukan hal tersebut. Irfan hanya tersenyum ketika memandang wajah istrinya, kemudian memulai lari paginya. Dylan hanya duduk sambil memandangi suaminya yang berlari. Dylan begitu sangat suka ketika melihat suaminya melakukan lari pagi seperti ini. Suaminya terlihat begitu sangat tampan ketika melakukan olahraga ringan seperti sekarang. Apa udah siap? Ucap Dylan ketika suaminya datang mendekat ke arahnya. Dylan memutar topi yang dipakai oleh suaminya dan mengusap keringat yang menempel di pelipis kening suaminya. Udah dek, sekarang mau makan, ucapnya. Ya udah, kalau gitu kita sarapan, ucap Dylan yang tersenyum dan menggandeng tangan suaminya. Iya sayang, gitarnya, ucap Irfan ketika istrinya melupakan gitar yang tadi diberikannya. Maafkan aku yang melupakannya, ucap Dylan menirukan gaya bicara Ani. Tidak apa-apa Dylan, ucap Irfan yang meniru gaya Rhoma Irama. Irfan kemudian berjalan bersama dengan istrinya menuju ke rumah. Erika memandang Azam yang duduk di samping kursi kemudi. Setelah kepulangan kekasihnya ke Indonesia, sampai saat ini Erika masih belum puas menatap wajah tampan kekasihnya. Erika begitu sangat merindukan kekasihnya. Saat ini ia menatap wajah kekasihnya dan tidak ingin melepaskan pandangannya. Azam mengusap wajah kekasihnya. Waktu abang tinggalin dulu tidak seperti ini cantiknya, ucapnya muji gadis cantik tersebut. Azam selalu melakukan panggilan video call dengan Erika. Namun ketika berjumpa, Azam begitu sangat terpesona melihat Erika yang semakin bertambah cantik. Kulitnya sudah tidak hitam seperti yang dulu, bahkan tampak begitu sangat putih dan bersih. Setelah kuliah, Ika nggak ada lagi ikut jadi atlet lari, ucapnya. Erika selalu mengikuti turnamen lari jarak jauh, sehingga ia selalu melakukan berlatih lari dengan jarak 4 km. Erika berlatih tidak memandang pagi, siang, ataupun malam ketika turnamen semakin dekat. Azam tersenyum ketika mendengar jawaban kekasihnya. Ika juga sekarang di rumah udah sering ikut-ikutan seperti teman-teman, luluran, maskeran, ucapnya begitu sangat malu menceritakan hal tersebut dengan kekasihnya. Pantes sekarang cantik, cantiknya pakai banget, ucap Azam yang memuji kekasihnya. Erika begitu sangat senang ketika mendengar ucapan kekasihnya. Wajahnya bersemu merah ketika mendengar pujian itu. Tapi kalau cantik begini pasti banyak yang perhatian.
ucap Azam yang mulai merasa cemburu, mengingat selama ini dia tidak berada di Indonesia. Erika tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Enggak ada yang berani, ucapnya. Kenapa? Tanya Azam. Kata orang Ika pemarah, ucapnya yang tersenyum malu. Azam menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan kekasihnya. Kata Darlin, yang bisa menaklukkan Erika cuma abang, ucapnya membuat Azam tertawa. Kita nonton ya, ucapnya memberhentikan mobilnya di sebuah mall. Iya, jawab Erika sambil tersenyum lebar. Chapter 80. Tujuan ke Bali. Azam duduk di kursi yang berada di posisi bagian tengah. Azam sengaja tidak mengambil kursi bagian depan ataupun paling belakang, mengingat bagian depan itu suaranya akan terdengar lebih keras dan bagian belakang kurangnya terasa nyaman. Azam duduk bersandar di sandaran kursi, tangannya memegang tangan kekasihnya. Berulang kali pria itu mencium punggung tangan milik Erika. Erika tersenyum memandang wajah tampan pria yang duduk di sampingnya. Erika begitu sangat bahagia ketika bisa bersama seperti ini. Sudah lebih dari 3 tahun Erika tidak nonton bioskop bersama dengan kekasihnya. Dek, seharusnya tadi beli tiket itu film romantis, jangan film laga, ucap Azam yang menang film yang akan segera diputar di layar datar yang berukuran sangat besar di depannya. Enak nonton film ini bang, film laga itu pakai komplit, di mana ada romantisnya dan ada aksinya juga, jadi seru, ucap Erika yang tersenyum. Azam tersenyum dan mengusap kepala gadis tersebut. Azam begitu sangat suka film laga. Ika beneran udah pengen nonton film ini bang. Sejak minggu kemarin, hanya saja harga tiketnya masih sangat mahal. Rencananya Ika baru nonton kalau harga tiketnya sudah murah, ucap Erika. Azam tersenyum ketika mendengar ucapan Erika. Sejak minggu kemarin, Azam juga sangat ingin menonton film tersebut. Namun Azam batalkan niatnya karena dia ingin menonton film itu bersama dengan Erika. Azam sangat tahu bahwa Erika begitu sangat suka film laga. Apalagi di saat mereka melakukan komunikasi lewat video call, Erika tidak ada henti-hentinya menceritakan tentang film yang ditontonnya. Adek itu kenapa nggak ada feminimnya sih? Biasanya cewek itu suka film romantis seperti Aisyah, ucapnya mengingat bagaimana adiknya yang suka nonton film romantis. Bahkan Azam sering tidak mau mengalah bersama dengan adiknya bila mereka sedang menonton televisi. Azam dan Esa akan berebutkan remote televisi, yang mana Azam lebih milih film laga sedangkan adiknya lebih suka film romantis. Erika tertawa saat mendengar ucapan Azam. Ika sering rebutan film sama Aisyah kalau kami mau nonton di bioskop, ucapnya saat mengingat bagaimana hebohnya mereka bertiga untuk menentukan satu buah film yang akan mereka tonton. Darlin memilih film horor, Aisyah memilih film romantis, sedangkan Erika memilih film laga. Jadi siapa yang menang? Tanya Azam. Biasanya yang menang Ika atau enggak Aisyah. Soalnya kami nggak ada yang mau nonton film horor, ucapnya. Kenapa? Tanya Azam. Kami tidak sanggup bila duduk di samping Darlin. Bila sedang nonton film horor, Erika tersenyum ketika membayangkan bagaimana sahabatnya itu yang begitu sangat penakut, namun tetap sangat senang dengan film horor. Apalagi Darlin merasa takut bila akan menjadikan sasaran orang yang duduk di sampingnya. Azam tertawa mendengar cerita Erika. Azam begitu sangat mengenali karakter Aisyah, Darlin dan juga Erika. Ketika wanita itu memiliki 3 watak yang berbeda, namun begitu sangat menyayangi dan saling melindungi satu sama lain. Udah mulai, ucap Erika sudah mulai fokus dengan film yang sudah mulai ditayangkan tersebut. Azam menganggukkan kepalanya. Azam mulai fokus dengan film yang saat ini ditontonnya. Namun, pria itu berulang kali memandang kekasihnya yang duduk di sampingnya. Sebenarnya, kalau lagi berdua memang lebih asik nonton film romantis, ucapnya di dalam hati ketika melihat wajah kekasihnya yang begitu sangat fokus dengan film yang ditontonnya, sehingga kasihnya saat ini sangat tidak menghiraukannya.
Azam yang duduk di samping Erika terlihat begitu sangat kesal ketika Erika hanya fokus dengan filem yang ditontonnya. Azam mengambil popcorn yang tadi sudah disiapkannya sebelum masuk ke dalam studio. Azam masukkan popcorn ke dalam mulutnya dengan jumlah yang cukup banyak. "Bang, kita duduk di pantai ya," ucap Darlin. Saat ini Darlin berada di balkon teras kamarnya. Darlin memandang ke arah pantai. Air pantai yang biru begitu sangat indah terlihat dari tempatnya berdiri saat ini. Ervan memandang istrinya dan mengerutkan keningnya. "Kenapa?" tanya Darlin. "Biar hitam dek," ucapnya. "Kenapa begitu?" tanya Darlin. "Jam segini terlalu panas untuk ke pantai," ucap Ervan. "Darlin pakai pelindung kulit," ucap Darlin yang berencana untuk memakai sunblock terlebih dahulu untuk melindungi kulitnya dari panasnya matahari. "Apa ingin sekali?" tanya Ervan. Darlin menggelengkan kepalanya. "Pulang dari sini kita akan sibuk siapin resepsi pernikahan kita. Jadi adik harus jaga stamina," ucapnya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Duduk sini sayang," ucap Ervan yang memegang pahanya agar istrinya duduk di atasnya. Darlin diam ketika mendengar ucapan suaminya. Terlihat bahwa Darlin tidak ingin menuruti apa diinginkan oleh suaminya. "Darlin mau di sini aja bang, berdiri enak kena angin," ucap Darlin yang berdiri sambil memegang besi balkon. "Capek, dari tadi berdiri terus. Sini," ucap Ervan yang kembali memegang pahanya. Ervan sengaja meminta kepada para pelayan agar kursi di teras itu hanya disediakan satu saja. Darlin terlihat begitu sangat ragu-ragu untuk menuruti keinginan suaminya. Namun Darlin tidak punya pilihan lain selain menuruti apa diperintahkan oleh suaminya. Biarin duduk di atas pangkuan suaminya. Saat ini perasaannya sudah mulai terasa tidak nyaman. "Bang, apa kita cuma di sini aja, nggak kemana-mana?" tanya Darlin. "Kita di sini disuruh untuk memberikan mama, papa, umi, dan abi cucu. Jadi ya kita nggak kemana-mana. Kita di sini menghabiskan waktu itu untuk proses pembuatan," ucap Ervan yang sedikit nyengir. "Apa?" ucap Darlin begitu sangat kaget ketika mendengar ucapan suaminya. Darlin berbicara dengan buka matanya begitu sangat lebar. Ervan tersenyum memandang wajah istrinya. Darlin menelan air ludahnya saat mendengar ucapan suaminya barusan. "Bang, jauh-jauh ke sini kita nggak kemana-mana?" tanyanya lagi dengan wajah yang terlihat begitu sangat tidak percaya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. "Memang mau kemana?" tanya Ervan yang sudah tidak tahan ketika melihat wajah istrinya. Ingin rasanya ia tertawa ketika melihat wajah istrinya yang terlihat sangat menggemaskan di matanya. "Di Bali ini banyak objek wisatanya bang yang bisa dikunjungi," ucap Darlin. "Kalau begitu nanti abang pikirkan mau mencari objek wisata yang mana. Sekarang kita jalani misi dulu," ucap Ervan yang tersenyum memandang istrinya. Darlin diam memandang wajah suaminya, namun Darlin tidak bisa mengatakan apa-apa ketika suaminya menggendongnya. Ervan tidak bisa memungkiri bahwa saat ini pria itu sudah sangat merindukan tubuh istrinya setiap waktu. "Kita mau kemana bang?" tanya Darlin yang sudah sangat cantik dengan memakai baju berwarna putih dan rok yang memiliki motif bunga kecil-kecil berwarna merah. Darlin mengenakan jilbab warna pink. Baju yang dipakainya dimasukkannya ke dalam. Penampilannya persis seperti seorang mahasiswi. Ervan tersenyum memandang penampilan istrinya. "Adek udah nggak kuliah, tapi penampilannya masih tetap seperti mahasiswi," ucapnya yang menilai penampilan istrinya. Darlin hanya tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. "Apa enggak bagus bang?" tanyanya yang mulai tidak percaya diri dengan penampilannya saat ini. Ervan menggelengkan kepalanya. "Cantik sayang, sangat cantik. Walaupun penampilannya sederhana, tapi terlihat begitu sangat cantik dan sempurna," ucapnya yang memegang pinggang istrinya dan mencium bibir istrinya dengan sangat lembut.
Abang suka? Darlene bertanya. Darlene takut bila suaminya tidak menyukai penampilannya. Sangat suka. Abang begitu sangat suka lihat penampilan adik yang sederhana, ucap Ervan yang sangat jujur dengan apa yang dikatakannya. Penampilan istrinya begitu sangat sederhana dan tidak terkesan berlebihan, namun juga begitu sangat menarik untuk dipandang. Darlene tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya, dan begitu sangat senang ketika mendengar pujian yang diberikan oleh suaminya. Kita mau kemana? Tanya Darlene. Tadi katanya ingin jalan-jalan, ucap Ervan yang menjepitkan jarinya di dagu istrinya. Iya, tapi ini jalannya mau kemana? Tanya Darlene. Jembatan Merah enggak jauh dari sini, ucap Ervan. Dari Jembatan Merahnya dekat rumah pantai kita. Tanya Darlene lebih senang mengatakan rumah itu rumah pantai daripada villa. Ervan mengangkat jempolnya yang berarti bahwa apa yang dikatakan oleh istrinya benar. Sudah, ayo berangkat, ucapnya. Dengan cepat Darlene menganggukkan kepalanya dan langsung memegang tangan suaminya. Terima kasih ya bang, ucapnya mencium bibir suaminya. Darlene sudah mulai terbiasa mencium bibir suaminya tanpa diminta, sebagai bentuk ucapan terima kasihnya. Iya sayang, ucap Ervan yang kemudian keluar dalam kamarnya bersama dengan istrinya. Chapter 81. Jembatan Merah. Ervan membawa istrinya ke sebuah tempat yang begitu sangat indah, yang mana tempat itu berada di tepi pantai. Tempat itu memiliki jembatan yang berwarna merah. Pemandangan di sini cantik bang, ucap Darlene berdiri di tepi jembatan merah tersebut. Ervan menganggukkan kepalanya. Bang, Darlene mau foto, ucap Darlene tersenyum dan mengeluarkan ponsel dari dalam tas kecil yang sedang dipakainya. Sini ratu foto, ucap Ervan yang mengambil ponsel di tangan istrinya. Kemarin abang belikan Darlene ponsel ini, katanya supaya Darlene bisa foto banyak-banyak. Mau gelap, mau siang, mau tempat tertutup atau tempat terbuka, hasilnya pasti bersih dan terang, ucap Darlene tersenyum memandang wajah suaminya. Pandai ya dek, ucap Ervan yang mengusap kepala istrinya. Darlene hanya sedikit tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Sudah cepat, ini abang ambil fotonya. Ervan mengarahkan kamera ponselnya ke arah istrinya. Darlene tersenyum dan bergaya seperti apa yang diinginkannya. Namun melihat wajah suaminya, Darlene memiliki firasat yang tidak baik. Bang, Darlene mau lihat hasilnya dulu, ucapnya. Ervan diam ketika mendengar ucapan istrinya. Abang mana ponselnya, ucap Darlene berikan tangannya. Ervan kemudian memberikan ponsel istrinya. Pria itu sedikit memejamkan matanya. Ervan menutup telinganya ketika mendengar suara jeritan istrinya yang begitu sangat keras di telinganya. Darlene sudah banyak gaya, Darlene sudah capek-capek bergaya. Ternyata yang abang ambil apa? Tanya Darlene begitu sangat kesal. Ervan ingin tertawa melihat wajah istrinya. Ervan sengaja mengambil foto tersebut. Sepertinya kamera ponsel adek nggak bisa mengambil kalau cuma adek sendiri, ucapnya yang memberi alasan. Mana ada seperti itu, abang sengaja nggak mau foto Darlene, ucap Darlene yang sudah memajukan bibirnya. Kalau begitu kita fotonya berdua aja ya, biar abang panggil om pengawal untuk bantu foto, ucapnya Ervan memberi alasan kepada istrinya agar pria itu bisa berfoto bersama dengan istrinya. Ervan sengaja mengambil gambar yang tidak ada istrinya. Ervan dengan sengaja mengambil gambar lengan istrinya saja, tangan istrinya saja, atau bagian kaki, bagian kepala yang hanya setengah. Tidak ada satupun foto yang diambilnya terlihat istrinya secara keseluruhan. Darlene begitu tidak senang melihat hasil foto suaminya, sehingga membuat istrinya begitu sangat marah. Mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya, dengan cepat Darlene menganggukkan kepalanya.
Daripada Darlin capek-capek bergaya, tapi hasilnya nggak memuaskan. Lebih baik om pengawal yang foto, ucapnya masih tidak senang dengan sikap suaminya. Darlin memandang suaminya dengan wajah yang masih kesal. Kenapa bercandanya tingkat tinggi? Sama aja seperti mama, ucapnya mengingat mertuanya ternyata memiliki sifat yang sama seperti suaminya. Ervan tersenyum penuh kemenangan. Pria itu tersenyum dengan sangat manis merayakan kesuksesannya. Ervan memanggil pengawal pribadinya. Dengan cepat pria bertubuh tinggi itu sedikit berlari ke arahnya. Ketika melihat tangan Ervan, ia memberi isyarat agar pria itu mendekat ke arahnya. Apa ada yang tuan muda butuhkan? Ucap pria bertubuh tinggi tersebut. Saat ini pria itu tidak memakai jas hitam seperti penampilan biasanya. Pria itu hanya memakai baju kaos santai dan juga celana hitam. Saya ingin Mas Andre mengambil gambar saya, ucap Ervan kepada pria yang berstatus pengawal pribadinya. Baik tuan muda, ucap Andre. Ervan mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya dan memberikan ponsel miliknya kepada pengawal pribadinya. Mas Andre mengambil gambar saya dengan gaya terserah saja. Mana yang menurut Mas Andre bagus, atau juga diambil dengan gaya yang banyak juga tidak apa-apa. Nanti saya akan menyeleksi mana yang bagusnya, ucap Ervan. Ya tuan muda, saya mengerti, ucap Andre. Ervan tersenyum memandang istrinya. Udah dek sini, ucapnya memberikan tangannya kepada istrinya. Darlin memandang suaminya dan memegang tangan suaminya. Darlin dikatakan ratu foto, rupanya dia juga raja foto, ucap Darlin sudah memajukan bibirnya. Darlin masih sangat kesal ketika mengingat kelakuan suaminya yang mengambil fotonya tidak sempurna. Bila suaminya tidak niat mengambil fotonya, seharusnya suaminya mengatakan, sehingga dia tidak perlu capek-capek bergaya. Ervan memandang ke arah pantai dari jembatan merah yang saat ini ditempatinya bersama dengan istrinya. Kita duduk di sini sambil menunggu matahari terbenam, ucapnya memandang istrinya. Dengan cepat Darlin menganggukkan kepalanya. Darlin begitu sangat menikmati angin pantai yang berhembus. Daun-daun kelapa di tepi pantai itu tampak melambai-lambai oleh angin yang berhembus. Berdiri di sini enak, ucap Darlin yang memandang ke pantai. Ervan menganggukkan kepalanya. Di pantai ini cukup banyak wahana permainan yang sebenarnya bisa dinikmatinya bersama dengan istrinya. Namun, Ervan tidak ingin melakukannya karena Ervan tahu istrinya bukanlah tipe wanita berani seperti wanita-wanita yang menyukai banyak tantangan. Istrinya adalah wanita yang terlihat begitu sangat lemah, yang memiliki banyak rasa takut dalam dirinya. Jadi, di antara kalian bertiga yang paling kuat siapa? Tanya Ervan memandang istrinya. Aisyah ahli bela diri, begitu juga dengan Erika, ucap Darlin. Terus, ucap Ervan. Di antara mereka, yang paling nggak berani itu Darlin, sehingga Erika milih kampus yang sama dengan Darlin. Suatu kami mengikuti penyelesaian mahasiswa undangan, ucapnya menjelaskan. Ervan sedikit mengeruk keningnya saat mendengar ucapan istrinya. Erika sama Aisyah itu sahabat yang paling baik. Mereka sangat memahami Darlin. Selama ini mereka selalu melindungi Darlin, baik di sekolah maupun saat kuliah. Setelah Aisyah menikah, Erika selalu menjaga dan melindungi Darlin. Karena Erika katakan bahwa Darlin itu orangnya sangat lemah, jadi dia sangat takut bila Darlin kenapa-kenapa, ucapnya. Ervan mengusap kepala istrinya. Sahabat seperti mereka sangat sulit didapat. Jadi jaga persahabatan kalian, ucapnya yang menasihati istrinya. Iya, kami sama-sama menjaga. Hanya saja, sekarang Aisyah lagi sibuk dengan kuliah dan juga rumah tangganya. Dia sudah punya anak, jadi dengan Aisyah kami hanya bisa berjumpa sekali-kali, ucapnya. Iya beda sekarang, adik juga tidak bisa seperti dulu lagi, karena segala sesuatu harus izin dengan suami, ucap Ervan memberitahu istrinya aturan dalam agama. Ia tahu dosa bagi wanita sudah menikah pergi keluar rumah tidak izin dari suaminya, ucap Darlin. Ervan tersenyum memandang istrinya.
Ervan memegang pinggang istrinya dari belakang. "Apa mau duduk di sana?" ucapnya memandang tempat santai yang dibuat berbentuk rumah kecil dengan memiliki atap daun. "Mau? Ayo kita ke sana," ucap Darlene memegang tangan suaminya. "Dek, jalannya jangan cepat-cepat," ucap Ervan ketika istrinya ingin berjalan dengan cepat. Darlene menganggukkan kepalanya. "Darlene lupa," ucapnya yang kemudian memperlambat langkah kakinya. Ervan mengajak istrinya duduk di rumah yang ada di tepi pantai. "Ini kelapa muda dan juga ikannya sudah datang," ucap Ervan. Darlene memandang ikan yang ada di sampingnya. "Ikan di sini begitu sangat enak, rasanya manis, karena ikannya memang langsung diambil dari laut," ucap Ervan yang memandang ikan yang ada dalam piring warna putih yang berukuran besar tersebut. "Darlene minumannya ganti es serut ya," ucap Darlene yang sepertinya dia lebih berminat minum es serut yang di atasnya berwarna-warni merah, hijau, dan juga oranye. Tidak begitu sangat menyegarkan ketika Darlene melihat ada pengunjung yang memesan es serut tersebut. "Iya boleh," ucap Ervan yang langsung memesan es serut untuk istrinya. Darlene mencoba ikan yang terlihat begitu sangat lezat tersebut dan kemudian menganggukkan kepalanya. "Ini benar-benar enak," ucapnya mencubit daging ikan dan mengarahkan ke mulut suaminya. Ervan masukkan jari istrinya ke dalam mulutnya. "Bang, yang diambil ikannya bukan jari Darlene," ucap Darlene merasa suaminya tidak melepaskan jarinya. Ervan tertawa dan melepaskan jari istrinya dari mulutnya. "Abang banyak gaya," ucap Darlene yang kembali memakan ikan bakarnya. Ervan hanya tersenyum ketika mendengar perkataan istrinya. Darlene meminum es serut yang tadi dimintanya. Rasa manis dan juga dingin es serut membuat tenggorokannya terasa begitu sangat segar. "Lihat, matahari sudah mulai terbenam," ucap Ervan yang memandang ke arah matahari terbenam. "Tadi waktu bangun tidur, Darlene lihat matahari terbit, Bang. Sekarang Darlene lihat matahari terbenam," ucap Darlene tersenyum memandang wajah suaminya. "Iya sayang, di sini kita akan menghabiskan waktu kita pagi dan juga sore untuk memandang matahari. Kalau di sini kita nggak akan merasa bosan, karena pemandangannya sangat bagus," ucap Ervan yang mengangkat jempolnya. Darlene menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa ia setuju dengan ucapan suaminya.